pada kesempatan yang baik ini, ya, saya mengucapkan kepada kalian media-media Kabupaten Tangerang, saya mengikuti ya tentang berita-berita yang terkait tentang Kodim, prajurit-prajurit Kodim 0510 Tiga Raksa sejauh ini masih positif. Saya apresiasi dan saya mengucapkan terima kasih. Ya, kadang-kadang memang kegiatan-kegiatan prajurit ini sudah di luar batas kemampuan dia, tapi saya menjadi tahu karena media yang memberitahu. Nah itu, kadang-kadang laporan-laporan mereka itu kan saya saking banyaknya nggak semua juga bisa terbaca saya, tapi setidaknya karena media udah meliput di dalam beritanya baik online maupun yang di melalui visualisasi, saya jadi tahu, oh Koramil ini melaksanakan ini, Koramil ini melaksanakan ini, ya. Jadi saya tahu. Dan tentunya yang diekspos sama wartawan-wartawan kan yang sesuatu yang menarik ya, sehingga pun saya terdorong untuk membacanya. Saya terima kasih kepada media, rekan-rekan media. Makanya saya tadi bilang sama Pak Sintel, coba kumpulin dulu media, saya mau ketemu. Ya. Nah, untuk rekan-rekan, ada memang program-program yang mau kita galakkan memang. Dan ini nggak bisa saya mungkin laporan ke pimpinan atas. Sifatnya sama mungkin ya. Tapi kalau diekspos sama media, nyampe nanti pimpinan atas. Itu tekniknya ya. Dan sesuatu yang menarik itu media yang membuat menarik. Bayangkan aja dari 800 manusia di Kodim ini, kan nggak bisa saya tahu satu-satu. Tapi karena media beritahu, jadi ketahuan sama saya. Oh siap. Sehingga saya bisa mengekspresikannya. Panggil dulu anggota si A. Ini bagus ini. Kasih hadiah. Nah, gitu saya. Ya. Seperti kemarin yang di Panongan bikin bedah rumah. Panggil. Itu babi saya panggil sini. Ekspresi. Kasih dia uang capeknya kan. Gitu saya. Ada nanti pernah itu berita mana saya baca itu ya. Sersan 2 siapa itu kan. Belusuan ke sekolah, vaksinasi anak-anak. Panggil sama saya. Kalau dan Ramilnya ngeksposnya itu biasa-biasa aja, Pak. Ya. Tapi karena media membuat jadi menarik, saya terpanggil untuk manggil yang anggota ini. Panggil dia sini. Saya mau ini ekspresikan jerih payahnya dia gitu. Sama gitu. Ya. Nah, mungkin sama juga, Pak. Sama juga untuk kepimpinan atas saya. Bayangkan aja dari se-Indonesia Raya ini ada berapa kodim? Hampir 380-an. Di Kodam Jaya ada 10 kodim. Bikin laporan, Pak. Aduh, panjangnya. Pimpinan mungkin akan lewat-lewat aja membaca itu. Tapi itu kan sesuatu yang menarik kalau wartawan yang buat, media yang buat, gitu. Disitulah yang pengen saya bicarakan sama teman-teman media, ya. Silahkan di blow up anggota-anggota yang capek-capek itu supaya nyampe ke atas. Ya, saya udah bilang sama Pak Sintel, pilih media-media yang jago-jago, saya bilang. Media yang jago itu nggak tentu, belum tentu harus yang bernama, enggak. Bagi saya enggak. Media yang jago itu adalah media yang banyak bisa membacanya, bisa banyak, mengolahnya juga bagus, memilih bahasanya bagus. Itu
Nggak penting sama saya itu dia harus punya nama, enggak. Ya, itu teman-teman media. Siapapun kalian media, kalau memang kalian membuat sesuatu menarik, wah itu bagus itu. Ya, gitu maksud saya. Nah, ini ada program yang dicanangkan oleh Kasat, yaitu Kampung Pancasila. Ini lagi ngetrend ini, Kampung Pancasila ini. Ya, tak tolonglah media, coba dibuat ini judul yang bagus gimana sih? Nggak ngerti saya kan. Kalau melaksanakannya saya bisa Pak di lapangan. Tapi untuk ngolahnya di sesuatu yang menarik itu belum, mungkin saya belum tahu. Mungkin kalah ilmu saya sama kawan-kawan media ini kan. Produksi udah jalan dah. Iya udah jalan, tapi biasa-biasa aja. Semuanya jalan, ya. Coba ini menarik gimana, ya. Kampung Pancasila ini program Pak Dudung. Ini untuk melawan yang radikal-radikal atau yang fanatik sempit. Fanatik itu boleh, tapi jangan kebangetan gitu. Memang kita harus fanatik sama agama kita, harus itu. Karena kita kan percaya sama agama masing-masing. Tapi ya kalau dibilang ada kata tambahan itu ya, fanatik sempit, fanatik keterlaluan, nah itu enggak ini. Namanya yang terlaluan itu pasti jelek pasti. Terlalu kaya, itu jelek pasti. Terlalu miskin, jelek pasti. Kalau terlalu kaya, kadang-kadang sombong dia itu. Oh kalimat itu keluar gara-gara dia sombong. Ya, itu. Tolong nanti teman-teman media bisa ngolah itulah Kampung Pancasila itu. Ya, ini yang membuat nanti sampai ke pimpinan atas bawa ini tentang Kampung Pancasila ini. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita mau menjelang puasa nih, ya. Ada rencana saya dengan Kapolres mau melaksanakan pasar murah. Pasar murah. Mau membuat, kan lagi minyak goreng lagi susah nih. Bukan lagi susah, lagi sulit ditemukan dan mahal orang itu. Tapi dengan komunikasi yang baik, saya masih bisa dapat harga yang lama gitu. 14.000 masih bisa saya beli nanti 2.000 liter, jual mungkin 10.000 gitu, nggak cari untung ya. Kita siapkan nanti untuk masyarakat yang satu wilayah lah nanti ya. Saya rencana mau buat seperti itu sama Kapolres, 10.000 minyak, terus dapat lagi beras, aduh ya kan. Puasa udah mulai tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya puasa ya, sebelum tanggal 3. Rencana hari Sabtu ini, Sabtu depan ini ya, kita mau ngadain lah. Target mungkin ya sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Itu kita akan mengundang Pangdam Jaya maupun Kapolda Banten lah. Saya lagi mau cari judul mempertemukan dua pemimpin ini. Kan jarang-jarang ini, satu Jakarta, satu Banten. Ketemunya di sini aja bisa. Ya. Tempatnya masih saya lihat atau masih saya lihat. Ya, tentunya jangan sampai kredit. Saking kita niat baik malah jadi kerumunan yang nggak jelas. Soalnya kan banyak di TV itu tadinya mau bikin jual minyak goreng, malah ada yang meninggal, ada yang kerumunan, kasihan. Kita jangan sampai seperti itu, ya. Itu. Nanti tentunya itu namanya program Jawara. Tetap yang saya sampaikan itu program Jawara, jalinan warga dan tentara, ya. Itu. Mungkin itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman media, supaya ada kita komunikasi, ya.
Kalau memang ada ide dari teman-teman media, sesuatu yang menarik, coba komunikasikan dengan saya. Atau komunikasi dengan Pak Ali boleh. Pak Ali, gimana kalau kita ngadain ini? Menarik nggak? Nah, gitu. Ya, bukan untuk cari nama, enggak. Kita sosial aja, sosial, menarik dan membantu banyak orang gitu, ya. Itu. Kalau sesuatu yang bagus pun terekspos, saya yakin media pun pasti bangga gitu. Oh, ini karya saya ini, gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Bulan Agustus 5 bulan lagi sudah mulai pendaftaran legislatif loh, partai politik udah mulai rame nanti, ya, udah mulai pendaftaran untuk pemilu Agustus ini bakalan rame nih, ya. Saya lagi penyiapan personil untuk menyambut pemilu ini. Lagi saya rekap kebutuhan kekuatan personil saya, kebutuhan dia apa gitu. Karena pemilu itu pesta demokrasi terbesar itu nanti 2024. Tapi dimulai nanti Agustus ini loh. Serem itu. Dan seru, ya. Dari sekarang media coba, oh ini apa yang mau saya fokuskan ini ya. Dari sekarang coba lihat DPT bagaimana, kesiapan pemilu bagaimana, partai-partainya di sini apa saja. Udah mulai lirik-lirik dari sekarang, Pak. Ya. Pendaftaran partai itu Agustus. Ini udah bulan Maret, udah masuk April. Tinggal 4 bulan lagi. Nggak terasa itu nanti itu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kemarin wartawan PWI udah bansos ya di Teluk Naga ya? Itu kemarin udah dari sini loh berasnya. Berapa tuh? 500 kilo ya, setengah ton. Wartawan yang jagonya nanti kasih hadiah, kasih sembako semua yang datang. Kapan diacarakan, Pak? Ya, kali ya. Ini kita hanya temu-temu aja ya, bukan pengumuman pemenang nih. Biasanya kan pengumuman pemenang kok. Gimana? Apa cerita? Siap, kan. Kita izin dulu kalau ada yang mau ini kan menjelang Ramadan dan warga yang di sekitar sini kalau pansos bisa nggak? Nah, Boleh lah, apa nggak boleh? kan dulu pernah kan ya, datanya dulu kan. Iya, iya kita bikin sini sampai malam dulu itu. Saya nanti ambil datanya wajib menerima. Iya, boleh. Ayo. Dulu kan udah koordinasi sama Pak dan nanti pemilihan. Dulu pernah kan dan ya? Pernah di depan ini kan? Iya, yang sebelah sana ya. Iya. Kita adakan aja nggak apa-apa. Oh, siap dan. Udah kita jalan. Permasalahan kabupaten itu media harus tuning ya. Antenanya harus tinggi. Iya, Mas. Ya. Pak Bupati itu lagi mumet, ya itu masalah mobil tanah itu, truk tanah di luar jam operasional. Banyak juga yang lewat-lewat. Kalau ada kayak gitu, expose saja. Salam Pancasila kan? Ini terkait dengan program Salam Pancasila kan? Ini terkait dengan program Salam Pancasila itu gini ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mantap. Terkait dengan program yang Komandan sampaikan tadi, Kampung Pancasila adalah bagian daripada menekan agar jangan terjadinya simpul-simpul radikalisme. Kalau bisa di dalam pemberitaan itu jangan selalu kita menonton terkait dengan kerja bakti, bersih-bersih. Lebih bagus kalau bisa ke depannya itu ada lebih bicarakan itu bagaimana sosialisasi terkait dengan Pancasila kepada warga sekitarnya. Yeah. Jadi itu yang selalu kita mainkan, tidak hanya menonton dengan kegiatan bersih-bersih Kampung Pancasila, memperindah Pancasila. Setuju. Karena itu tidak akan mengena kepada sasaran apa yang menjadi acuan dari komandan
sebagai kampung Pancasila sebagai Iya. untuk antisipasi radikalisme. Betul. Terima kasih Dan. Makasih Pak. Idenya bagus tuh. Bagus tuh. Sekarang setiap hari Senin sama setiap tanggal 17 Pak, saya sudah wajibkan semua dan Ramil ambil upacara bendera. Setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 setiap bulan. Dan Ramil pimpin upacara bendera. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu, apa yang mau kita buat? Kampung Pancasila di kabupaten ayo. Nah hari Sabtu ini saya mau buat itu sebenarnya. Kampung Pancasila di situ, pasar murah di situ, vaksinasi di situ, apa lagi? Pertanian Dan. Hah? Pertanian. Ekonomi Kampung kerakyatan. Pancasila udah ada, biasanya sudah ada pertanian yang hidroponik itu dan sama Iya. peternakan lele gitu kan. Terus Iya. olahraganya biasanya dari karang taruna itu mereka tahu. Jadi semuanya memang Sekaligus ada. menggerakkan ekonomi kerakyatan yang Dan. Iya, Ekonomi kerakyatan ya, Ekonomi kerakyatan maksudnya di UMKM kan. UMKM. Iya. Iya. Itu bagus tuh. Tempatnya nih sekarang ini. Ya. Di mana ini? Orang itu udah punya sebenarnya. Udah lama kita nggak ngumpul ya. Iya dan hanya ngumpul sebentar. Lagi bentar. Ini bukan ngumpul ini bukan ngumpul resmi nih. Nggak ada makan-makannya ya kan, nggak ada pembagian SHU pemenang ya kan. Karena di judulnya ngopi bar. Iya. Kita dihadapkan dengan kenakalan-kenakalan remaja, Nah, narkotika. ya. Nah, gimana caranya tuh Kampung Pancasila bisa membentuk karakter-karakter yang mungkin kedepannya akan melahirkan ya semacam kayak gini lah Dan, yang diharapkan gitu. Nah, kayak kemarin saya ke Pasar Kemis, mereka memang punya Kampung Pancasila di Pasar Kemis. Mereka juga nyebut kita nih mengantisipasi tawuran, Ya. narkoba. Cuman memang tidak secara rinci. Ini bagaimana caranya? Apa mereka ngumpulin anak muda atau gimana gitu loh? Dan Paham. itu aja sih Dan. Programnya nggak kelihatan ya. Betul. Dan. Judulnya aja katanya menahan radikalisme, menahan Iya. kenakalan remaja, tapi programnya apa? Iya. Maksudnya gitu Dan. Oke. Berarti harus pertegas ya nanti. Saya sangat setuju tuh Pak. Tadi komunikasi, sosialisasi, terus bukan masalah tentang radikalisme. Iya. Nah, ini masalah anak-anak begal ini, aduh, Iya Pak. ngeri nih. Kesempatan, Rajek, Kosambi, itu makin mengganas itu orang-orang itu. Saya udah pesan sama Dan Ramil, nanti cari waktu. Dia kebiasaan dia kan malam minggu kumpul. Ya. Udah, kita coba patroli malam minggu. Mudah-mudahan kita ketemu sama mereka dulu. Gitu. Iya. Jangan kita yang diteror orang lewat. Kita bikin kita yang neror dia. Nah, itu yang benar. Orang kan kalau malam jam 1, jam 2 kan takut sekarang lewat kesempatan itu. Iya. Pak Haji, Rajak, Kosambi. Kita bikin terbalik, Pak. Dia itu caranya satu. Masyarakat itu harus kuat. Ngumpul dia. Dia yang hajar nanti. Gitu loh. Betul nggak? Nunggu aparat. Rumahnya ada yang di Pamulang, ada yang di Bogor, ada yang di Sentul. Jangan. Ciptakan warga di situ yang ini menunggu dia gitu. Bukan dia yang nunggu warga. Bukan begal yang nunggu warga. Warga yang nunggu begal. Itu yang betul saya bilang. Itu loh bahasa saya. Wah, nanti kan sesama dia kan bilang, waduh, jangan lewat sepatan, jangan Pak Haji. Kenapa? Warganya ngeri gitu ya. Nah, itu yang betul. Ini terbalik. Aduh, pulang dari bandara mau ke Pak Haji takut orang. Jam 1, jam 2. Itu loh yang karyawan-karyawan malam itu kan kasihan. Itulah Kampung Pancasila. Ciptakan warga itu yang membuat kekuatan di wilayahnya. Itu yang betul, Pak. Jangan dia yang diteror. Wah, terbalik saya bilang. Terbalik, Pak. Bapak terbalik saya bilang. Ya, Dan Ramil sama Kapolsek Teluk Naga sama Sepatan Rajak 3 tuh Dan Ramilnya. Kamu terbalik kamu saya bilang.
kok wargamu yang takut jam segitu di kampungnya? Salah itu. Orang yang datang situ yang takut, ngeri masuk wilayah situ. Itu betul. Caranya gimana? Dan ya kumpulkan, bikin paguyuban. Kayak dulu si Skambling itu, jam sekian. Udah, siapkan perlengkapan. Bantu, kasih moral, kekuatan. Bila perlu undang saya datang pasti. Bisa melonggarkan cara membelinya, ini enggak kurang bagus menurut saya. Coba nanti kita cek lapangan dulu bagaimana. Ini harus kerjasama dengan dinas kesehatan. Iya, nanti kita kan komunikasi supaya sama-sama lah, makanya Satgas. Nanti kita dampingi BPOM, dinas kesehatan ataupun kepolisian. Dan masukan ke beliau. Intinya memang peran media itu sangat penting di era kekinian. Karena tanpa media, masyarakat tidak akan tahu. Pimpinan juga tidak akan tahu. Memang inilah peran media itu sangat vital sekali.